Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, bagaimana keadaan hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan terus belajar ya. Untuk hari ini kita akan melaksanakan kegiatan MPLS hari yang kedua. Kalian pasti telah siap untuk mengikuti materi hari ini. Hari ini, sebelum Ibu akan menjelaskan materi yang akan disampaikan, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu mengajar di SMP 2 Tomo, sudah berjalan selama hampir 11 tahun. Nama Ibu Desi Susilowati. Ibu mengajar mata pelajaran IPA di kelas 8 dan kelas 9. Nanti kalian akan bertemu dengan Ibu pada pelajaran IPA. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi belajar yang efektif. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif itu adalah belajar yang tepat guna dan proses pembelajarannya memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan yang bermutu dan berkualitas yang baik. Dalam belajar efektif, kalian akan memberikan perubahan terhadap perilaku terhadap diri kalian. Pada setiap harinya kalian akan mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa dan kalian akan mendapatkan pengalaman. Nah, cara kalian untuk mendapatkan belajar yang efektif, tipsnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan cara belajar kelompok. Kalian bisa melaksanakan belajar kelompok dengan teman kalian yang terdekat. Walaupun sekarang dalam keadaan pandemi, kalian tetap bisa melaksanakan belajar kelompok dengan teman. Atau misalnya, kalau tidak bisa bertemu dengan teman, bisa dengan menggunakan media online, misalnya dengan media sosial WA, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Yang kedua, tips yang kedua untuk belajar efektif yaitu rajin membuat catatan intisari dari pelajaran. Kalian rajin membuat rangkuman materi pembelajaran sehingga ketika kalian belajar menghafalkannya, tidak semua harus dihafalkan, tapi intinya saja yang menurut kalian penting harus dipelajari. Kemudian tips yang ketiga yaitu membuat perencanaan yang baik. Apa itu perencanaan yang baik? Misalnya kalian menyusun jadwal kapan kalian akan melaksanakan belajar di rumah. Terus target apa yang akan kalian capai ketika setelah kalian mempelajari suatu materi. Kemudian tips yang keempat yaitu disiplin dalam belajar. Bagaimana disiplin dalam belajar? Ketika kalian sudah menentukan jadwal kalian belajarnya kapan, misalnya kalian akan belajar pada malam hari setelah sholat isya. Nah, kalian harus disiplin ketika selesai sholat isya langsung belajar, dan itu dilaksanakan misalnya 1 jam pelajaran. Jadi selama 1 jam kalian fokus untuk belajar, tidak terganggu oleh main game, nonton TV ataupun yang lainnya. Jadi kalau kalian sudah disiplin dalam belajar, dalam mempelajari suatu materi, nanti kedepannya kalian akan terbiasa untuk melaksanakan belajar sendiri di rumah. Kemudian tips yang kelima, aktif bertanya dan menjawab ketika ditanya. Jadi kalau kalian mengalami kesusahan dalam belajar, kalian harus efektif bertanya atau aktif bertanya kepada guru yang mengampu pelajaran tersebut. Jangan malu-malu bertanya. Kalian harus aktif, materi apa yang belum paham, kalian tanyakan. Kalau tidak bisa bertemu langsung dengan ibu bapak guru, bisa kalian tanyakan melalui WA atau melalui telepon atau yang lainnya. Kemudian ketika kalau misalnya ibu bapak guru kalian memberikan pertanyaan, nah kalian juga harus rajin menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Nah, kemudian tips yang berikutnya yaitu belajar dengan serius dan tekun. Jangan main-main. Waktunya belajar, belajar. Tidak ada diterganggu oleh permainan game yang lainnya. Kemudian tekun. Tekun itu bagaimana? Jadi tidak tekun tersebut melaksanakan pembelajaran fokus terhadap materi yang akan kalian pelajari. Seperti tadi ibu berikan solusi untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, ketika kalian mendapatkan satu materi yang menurut kalian susah, kalian tekun belajarnya dan mencatat apa-apa yang penting yang menurut kalian harus kalian tekuni atau kalian pahami. Tips berikutnya, hindari belajar yang berlebihan. Nah, kalian jangan belajar terus-terusan karena kalian kalau misalnya sudah jenuh, sudah tidak bisa menghafal, otomatis tidak akan belajar yang efektif. Jadi kalau kalian sudah hanya bisa jadwal belajarnya
difokuskan 1 jam, ya sudah 1 jam saja, tapi harus dengan fokus, tekun, dan disiplin. Kalau misalnya sudah 1 jam kalian merasa jenuh, boleh istirahat dulu, refreshing dulu, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan lainnya. Nanti setelah itu, kalau misalnya kalian mau belajar lagi, dilanjutkan lagi, itu lebih bagus. Tips berikutnya, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Nah, ini kunci utamanya, harus jujur, tidak boleh mencontek, tidak boleh menanyakan kepada teman kalau itu pada saat ujian. Beda halnya kalau misalnya sedang belajar, boleh kalian diskusi dengan teman, boleh kalian bertanya kepada guru, boleh bertanya kepada teman, ke kakak kelas boleh. Tapi ketika ulangan atau ujian, kalian tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu, apalagi mencontek ke catatan atau kepada buku yang kalian punya. Tips berikutnya, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Jadi ketika belajar, kalian harus punya rasa tanggung jawab terhadap apa yang harus kalian lakukan. Kemudian berikutnya, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, ketika guru menjelaskan dengan baik, walaupun misalnya sekarang sedang dalam kondisi pandemi, guru memberikan materi. Nah, kalian harus memahaminya secara baik, dibaca dengan baik, diteliti, dipahami, baru ketika nanti ada tugas, baru kerjakan. Kemudian tips berikutnya, jangan malu untuk bertanya. Tadi sudah Ibu jelaskan, harus mau bertanya dan menjawab pertanyaan ketika ditanya. Berikutnya, mengerjakan PR. Tugas apapun yang diberikan oleh guru, kalian harus mengerjakan dengan baik dan melaksanakan tepat waktu. Jangan terlambat ketika guru kalian memberikan jeda, misalnya 1 hari harus selesai atau besok dikumpulkan, segera kalian kumpulkan. Jangan ditunda-tunda, karena pelajaran yang kalian dapatkan itu tidak hanya 1 pelajaran, tapi 11 mata pelajaran. Jadi kalau misalnya ditumpuk, otomatis kalian akan kebingungan sendiri. Berikutnya, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, mengulang terus, jangan malas untuk bertanya dan membuat catatan-catatan kecil untuk mempermudah kalian bertanya. Berikutnya, cukup istirahat, makan, dan bermain. Kalian harus tetap bisa istirahat, terus makan yang bergizi, makan yang cukup, dan tetap kalian bisa bermain dengan teman kalian. Walaupun sekarang mungkin dengan teman kalian jarang bertemu, tapi setidaknya kalau dengan teman yang masih tetanggaan, kalian bisa bertemu walaupun sebentar ya. Berikutnya, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, biasanya pelajaran IPA nih atau pelajaran matematika banyak yang tidak menyukainya, tapi ketika kalian bisa fokus, terus latihannya terus menerus, tidak bosan, insya Allah pasti akan menjadi suka terhadap pelajaran tersebut. Berikutnya, cari seorang pembimbing yang baik. Kalian boleh, kalau merasa senang dengan salah satu guru di antara kami, boleh kalian jadikan tempat untuk curhat atau untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya, misalnya konsultasi, diskusi, dan sebagainya. Berikutnya, hindari sikap yang tidak jujur. Nah, tadi Ibu sudah dijelaskan, jangan berbohong, jangan mencontek, harus jujur dan jujur. Nah, berikutnya, yang terakhir, nah, tetap berdoa, mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kondisi sekarang kondisinya sangat, kita pengen bertemu untuk tatap muka, belajar tatap muka saja belum bisa kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi tetap kalian harus tetap bisa belajar walaupun di rumah saja ya. Nanti mudah-mudahan kedepannya kita bisa belajar tatap muka seperti biasanya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, makanya kalian mohon bimbingan, mohon pengampunan, mohon petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, itu materi yang Ibu sampaikan. Nah, untuk sekarang coba kalian buat kesimpulan dari materi yang telah Ibu sampaikan dan jawab 3 pertanyaan ini dari Ibu. Yang pertama, pertanyaannya silakan dicatat. 1. Tips apa saja yang telah Ibu tadi jelaskan untuk belajar efektif? Yang kedua, pengalaman apa yang kalian pernah dapatkan ketika malas belajar? Yang ketiga, nah, bagaimana cara kalian untuk melakukan belajar efektif yang baik dan tidak membosankan? Nah, itu pertanyaan dari Ibu. Silakan kalian jawab.
pertanyaannya dijawab di kertas lembar, kemudian hasil jawabannya fotokan ke ibu, kemudian dijaprikan ke ibu. Itu materi yang ibu sampaikan. Terima kasih atas kalian yang telah mencermati penjelasan dari ibu. Mudah-mudahan kalian paham semuanya dan kalian tetap belajar dengan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.